Judulnya adalah Hope and Belief. Mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca ayatnya di Roma pasal yang keempat. Ini ayat yang terkenal. Roma pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-17. Roma pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Mungkin dikeluarkan ayat saja. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dari kebenaran firman ini saya mau bagikan ada 3 poin besar. Ada 3 poin utama yang saya mau bagikan. Saya berdoa ini menjadi bekal buat setiap kita. Sebentar lagi kita akan menutup tahun 2023, 22. Dan banyak orang mengatakan apakah tahun 2023 itu semakin baik. Ada cukup banyak orang yang skeptis. Ada cukup banyak orang yang bertanya-tanya. Dan ada cukup banyak orang yang mempertanyakan apa mungkin 2023 itu menjadi waktu yang ajaib. Saya mau katakan, apa halangannya buat Tuhan untuk membuat tahun 2023 menjadi tahun yang ajaib? Amin. Tidak ada hambatan apapun di pihak Tuhan. Tidak ada. Dan Dia mau lakukan tahun 2023 menjadi tahun yang gilang gemilang, tahun yang ajaib, tahun yang dahsyat dan tahun yang luar biasa. Karena itulah mari kita lihat beberapa hal yang ini menjadi bekal buat hati setiap kita menghadapi penghujung tahun 2022. Poin yang pertama adalah habisnya yang kita andalkan, lahirnya keperkasaan Tuhan. Alkitab katakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kalau kita baca di sepanjang firman Tuhan, kita akan lihat pahlawan-pahlawan iman mengalami habisnya apa yang kita andalkan, sehingga mesti lahir keperkasaan Tuhan. Habisnya kekuatan manusiawi kita sehingga lahir keperkasaan Tuhan. Abraham mengalami tidak ada dasar untuk berharap. Tapi bukan cuma Abraham yang mengalami. Petrus juga mengalami. Lukas 5 ayat yang ke-5. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap yang lain. Kami sudah lakukan yang terbaik. Petrus bukanlah nelayan yang bodoh. Dia pengusaha perkapalan. Dia punya pegawai.
Tetapi dia nggak dapetin apa-apa hari itu. Petrus pun ngalami. Bukan cuman Petrus. Minggu yang lalu kalau nggak salah disampaikan, atau 2 minggu yang lalu. Perempuan yang sakit pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai macam tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bukankah itu yang Tuhan izinkan di perempuan yang sakit pendarahan? Bahkan di dalam pelayanan Yesus sendiri, dia melayani bersama dengan para murid, menemukan hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Daftar ini bisa terus berlanjut. Bapak Ibu bisa temukan daftar ini berlanjut dan begitu banyak. Percayalah bahwa ini jalan yang harus kita hadapi, yang harus kita alami. Habisnya yang kita andalkan supaya lahir keperkasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Lanjutkan. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Alkitab detail mencatat bahwa usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan Alkitab juga mencatat bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sudah tidak mungkin punya anak. Sudah tidak mungkin dia melahirkan keturunan. Sudah tidak mungkin. Padahal Tuhan janji di dalam kehidupannya bahwa bukan Ismail yang akan meneruskan keturunannya, tetapi keturunan yang lahir dari Abraham dan Sarah itulah yang akan menjadi keturunan yang dijanjikan. Yang ujungnya lahirlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham tidak marah. Sekalipun tidak ada dasar. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi ini, dikatakan kayak gini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini bukan titik Bapak Ibu. Ini masih koma. Kenapa kok koma? Karena kalau Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya berikan titik ini, maka kita sedang close, sedang menutup keajaiban, mujizat, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keperkasaan Tuhan bekerja di dalam hidup setiap kita. Kita mesti experience dengan sebuah kata, namun. Kalau 2 Raja-Raja pasal yang keempat katakan, kami tidak punya apa-apa, tetapi minyak kecil. Sama. Jangan kasih titik Bapak Ibu, tapi kasih koma, supaya Tuhan bisa lakukan yang ajaib. Apa kasih komanya? Ini poin yang kedua. Poin yang kedua adalah berharap dan percaya. Berikutnya. Alkitab katakan Roma 4 ayat 18. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Dia nggak kasih titik, tapi dia kasih koma. Dia ngomong, aku mau berharap dan percaya. Tidak ada dasar, nggak apa-apa. Medis mengatakan nggak mungkin. Gak apa-apa, aku mau berharap dan percaya. Ahli ekonomi katakan tahun depan tahun yang mengerikan. Gak apa-apa, aku mau berharap dan percaya bahwa Tuhan masih hidup. Tuhan masih mengerjakan hal yang ajaib buat setiap kita yang percaya, katakan amin. Buat anak-anak muda yang kuliah di sini, orang tuamu bekerja di sana, teguhkan dan yakinkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang masih bekerja dengan cara yang ajaib. Tapi itu tahun depan tahun yang menakutkan, siapa bilang?
hidup hanya berdasarkan apa yang kita percayai. Karena itu Abraham mau berharap dan percaya. Berharap dan percaya itu seperti saudara kembar. Ini yang kita mesti berharap dan percaya. Abraham berharap dan percaya. Berdasarkan apa? Alkitab katakan seperti ini. Saya mau bacakan di ayat yang 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikian nanti keturunan. Harapan dan percaya kita atau iman kita haruslah didasarkan kepada janji firman Tuhan. Kenyataan manusiawi kita, situasi terkini tidak boleh menjadi dasar dari pengharapan dan iman kita. Tidak boleh. Kita harus mendasarkan iman dan pengharapan kita hanya kepada firman. Kepada apa yang Tuhan janjikan, terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Bukankah Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Bukan kita mendengar akan berita ekonomi tadi pagi. Acap kali itu bukan menjadi iman. Itu menjadi sumber ketakutan kita. Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut apa yang difirmankannya. Yesaya 55 ayat 11 katakan firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Itu akan mengerjakan atas apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Pegang terhadap setiap rema kita. Kenapa? Karena Abraham berpegang atas janji Tuhan. Kalau dia lihat fisiknya nggak mungkin ini. Nggak mungkin. Nggak mungkinlah dia bisa menurunkan keturunan yang dijanjikan yaitu Yesus itu sendiri. Nggak mungkin. Tetapi dia tidak mau. Matanya tertuju kepada keterbatasan manusiawi. Dia percaya dan dia berharap kepada Tuhan yang memberikan janji. Yang setia menggenapkan. Bapak Ibu, arti berharap itu apa sih sebenarnya? Saya suka dengan pengertian ini. Arti berharap itu yang pertama adalah memiliki pengharapan yang baik kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang Tuhan itu sungguh amat baik buat Bapak Ibu dan saya. Kebaikan terbesarnya ditunjukkan dengan kematiannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Itu kebaikan yang tidak pernah bisa dibantah. Itu kebaikan yang begitu agung, begitu mulia, begitu dahsyat, begitu luar biasa buat setiap kita. Dia rela tergantung di kayu salib buat Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Dia tebus setiap dosa-dosa kita. Dia bayar lunas setiap kegagalan kita. Makanya ada firman katakan sejauh timur dari barat. Kenapa kok timur? Kenapa kok bukan utara dengan selatan? Kenapa mesti timur dan barat? Timur di dalam tradisi Yahudi itu bicara tentang kegagalan-kegagalan masa lalu. Kegagalan-kegagalan masa lalu pun yang kita acap kali terus berulang kali gagal. Aku sudah selesaikan di kayu salib. Dia memang sungguh amat baik buat setiap kita. Dia mati buat setiap kita. Mendamaikan hidup setiap kita dengan dia. Sehingga kita berani masuk ke ruang Maha Kudus. Tanpa tuntutan, tanpa ketakutan. Makanya saya heran. Kenapa kita tidak begitu berhasrat untuk ketemu dengan Tuhan. Wong jalan ke tempat itu sudah terbuka menurut Ibrani. Amin. Amin. Itu luar biasa. Dia baik, dia sungguh amat baik buat kita. Kalau dia korbankan anaknya, apalagi sih halangannya untuk dia
Nggak mau tolong usaha Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, pernikahan kita. Apa halangannya? Tidak ada Bapak Ibu. Dia korbankan yang terbaik. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Pengharapan inilah yang harus kita taruh. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan curiga, jangan-jangan aku dikadalin sama Tuhan. Enggak. Ngapain ngadalin Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya? Roma 5 ayat 8 katakan bahwa dia sudah mati buat setiap kita pada waktu kita masih berbuat dosa. Tolong buka ayatnya. Roma 5 ayat 8. Ini ayat. Kalau Pak Cecep masih ingat, ini ayat di kelas PP, pengembangan pribadi zaman saya awal-awal bertobat itu. Ini yang saya renungkan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita belum kenal Tuhan aja dia sudah mengasihi kita. Kita belum tahu membedakan kanan kiri. Ya kan, makanan enak, dia sudah mati buat kita. Jadi arti berharap adalah kita sedang berharap kepada satu pribadi yang sungguh amat baik. Saya punya 2 anak. Kadangkala kebaikan hati saya ini terbatas. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, kita ketemu dengan contoh-contoh di mana dia mengasihi tak terbatas. Di sini beberapa ayah anak-anaknya sekolah. Saya nggak yakin kok kalau anak kita tiba-tiba datang dengan rapot 3-4 lalu kita panggil itu ya tetangga kita bikin batibul, sate batibul. Bayi 3 bulan, ya kan, kambing 3 bulan. Kita undang Pak RT, kita undang Pak RW, kita undang Pak Lurah, ayo datang. Kita makan pesta. Kenapa Pak? Anakku rapotnya nilainya 3-4. Dia ngomong ini orang tua sedikit stegi, setengah gila. Iya kan? Itu tidak lazim Bapak Ibu. Tidak lazim. Tetapi coba kita baca di Lukas 15. Sebuah gambaran dari anugerah yang begitu luar biasa. Kasih karunia yang begitu limpah. Ya kan? Bagaimana seorang anak bapaknya belum meninggal dia ngomong minta dong aku warisan. Bagi 2 dong. Enteng aja tuh. Mau bagi 2. Oke bagi 2. Bagi tuh. Habiskan itu sama anaknya. Dia balik. Bertobat. Kasih lagi tuh. Ya kan? Apa yang membuat anak sulung marah? Itu perikop, kita nggak bisa comot lalu kita ngomongin yang lain. Itu kisah pada waktu Yesus sedang duduk makan dengan perempuan pelacur, dengan pemungut cukai dan orang Farisi itu nggak suka. Gambaran si sulung itu seperti Farisi itu. Yang dimaksud oleh Alkitab. Dia nggak suka. Kenapa? Karena ada sebuah kemurahan yang luar biasa. Kasih karunia yang tak terbatas. Amin. Itu Tuhan yang sungguh amat baik. Kita sedang berharap kepada seorang pribadi yang sungguh amat baik. Yang matanya tidak ada kejahatan. Hatinya tidak pernah ada kebusukan. Dia tidak pernah loh merencanakan kebusukan buat kita. Oh, kita kerjain aja ya supaya dia nggak dapetin pasangan hidup. Enggak, ngapain sudah? Enggak. Arti yang kedua adalah memiliki pengharapan yang menyenangkan dan pasti. Di dalam Yesus itu segala sesuatunya ya dan amin. Dan pasti, bukan moga-moga. Bukan. Mudah-mudahan, bukan. Detik di mana kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita memberikan hati kita. Dan kita percaya kepada penebusan Kristus. Bahwa darahnya menyucikan hati kita, membersihkan hati kita.
lebih putih daripada salju. Hari itu kita diselamatkan. Dan kita punya sebuah jaminan, sebuah deklarasi yang Alkitab katakan, dan inilah kesaksian itu. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, di dalam Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Ada sebuah assurance atau kepastian. Sama. Mungkin hari ini kita sedang bergumul, apakah Tuhan tolong kita atau enggak, apakah Tuhan lupa sama kita atau enggak, apakah Tuhan masih rela mau menolong kita atau tidak. Masih. Kalau kita lihat bagaimana kitab Injil, bahwa Tuhan tolong dengan begitu luar biasa. Bahkan di dalam perjanjian lama pun Tuhan banyak menolong. Dia tidak berhenti melakukannya itu. Pengharapan artinya adalah pengharapan yang menyenangkan dan pasti. Amin. Firman itu ya dan amin, itu menyenangkan dan pasti. Pasti akan ada endingnya. Arti berharap yang ketiga adalah menantikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Kita nggak besengut. Besengut itu bahasa Perancis, Bapak Ibu dan setiap saudara. Besengut itu kacang kecil atau pokoknya dulu saya belajar bahasa Jawa, besengut. Yang besengut itu merengut lah ya. Kita menantikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Biar mulut kita penuh dengan sukacita. Itu arti pengharapan. Abraham berharap dengan sukacita. Kalau dia ketemu sama orang, namamu siapa? Abraham. Dia tertawa. Kenapa? Aku bapak banyak bangsa. Punya anaknya mana? Enggak ada. Tetapi pasti aku akan punya anak. Tetangganya tanya, nama siapa? Abraham. Bapak banyak bangsa. Punya anak? Belum. Segera menyusul. Tapi dia ngomong dengan senyum dan dengan penuh sukacita. Imannya tidak menjadi lemah, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercaya, malah ia diperkuat di dalam imannya. Berharap, bukan cuma berharap, tetapi percaya. Imannya tidak menjadi lemah. Alkitab katakan imannya tidak menjadi lemah. Kalau Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya lemah, itu karena kurang asupan. Betul ya? Kurang asupan, kecuali Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya mengambil keputusan untuk puasa. Kita sudah mempersiapkan. Tetapi kalau tidak puasa dan kita lemah, biasanya karena kurang asupan, kurang makan. Hal yang sama juga. Iman perlu asupan, yaitu firman. Karena itu saya mengajak, ayo baca Alkitab. Renungkan firman. Abraham tidak menjadi lemah imannya. Abraham terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia diperkuat di dalam imannya. Dari mana Abraham dan dari mana orang-orang yang kita tadi baca di atas mengalami keajaiban? Keajaiban muncul saat kita mendengarkan berita tentang Kristus. Karena itu jangan sesuaikan firman Tuhan dengan kondisi kita. Namun sesuaikan kondisi kita dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan bicara di dalam hidup setiap kita. Abraham tidak pernah menjadi lemah. Kenapa? Karena dia berikan asupan yang cukup untuk manusia di dalamnya. Kekristenan itu ditentukan dari yang di dalam, bukan yang kelihatan. Manusia roh itulah yang kita mesti kasih makan. Mari kita lihat gambar ini. Takut itu timbulnya dari mana? Dari kita mendengar.
Mendengar apa? Berita dari dunia. Berita-berita sampah, kehancuran ekonomi, resesi, pandemi. Renungkan aja ini. Sebulan gitu ya. Gak usah sebulan lah, 1 minggu renungkan. Berita yang kita dengar itu masuk di dalam renungan hati kita itu pasti. Apa yang kita dengar selalu masuk ke dalam hati. Di titik inilah akhirnya lahir ketakutan, kekhawatiran, tertuduh, ketidaklayakan dan bahkan menjauh dari Tuhan. Dan daftar ini bisa berlanjut. Takut timbul dari situ. Tetapi iman timbul sama. Kita mendengar. Bapak Ibu dan setiap saudara, iblis itu sukanya mencontek. Karena kepalanya sudah dihancurkan oleh karya salib. Jadinya bodoh. Ya kan, gak bisa mikir. Bisanya apa? Nyontek. Dia contek. Apa prinsipnya? Dari apa? Dari iman. Iman itu timbul dari kita mendengar berita tentang Yesus. Berita-berita tentang kebenaran. Berita-berita tentang mujizat yang Yesus lakukan. Kesembuhan yang dia kerjakan. Berita-berita tentang penebusan yang dia lakukan. Bagaimana hidup kita didamaikan oleh Tuhan. Bagaimana kita dijadikan anak-anak yang terkasih karena Yesus. Nah, kalau kita renungkan itu, maka berita yang kita dengar itu masuk di dalam renungan hati kita. Dan pada waktu itu terus masuk dalam renungan hati kita, lahir iman, berani mempercayakan diri kepada Tuhan, hidup taat, dan terjadi keajaiban yang luar biasa. Yang membuat perempuan yang sakit pendarahan mengalami kesembuhan. Bukan karena kebutuhannya, tetapi karena percayanya. Dari mana timbul percayanya? Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Ada banyak orang di situ pegang Yesus, tetapi tidak pernah mengalirkan kuasa yang luar biasa. Hanya Yesus menyadari ada satu orang yang mengalirkan kuasa, yaitu perempuan ini. Dia activate her faith. Dan itu menjadikan kuasa Tuhan mengalir. Amin. Apa yang kita dengar hari-hari ini Bapak Ibu? Berharap dan percaya. Tetap berharap karena dia baik. Dia gak melenjani. Amin. Tetap berharap dan percaya. Renungkan berita-berita tentang Yesus. Maka akan lahir sebuah iman yang begitu ajaib. Ada satu orang perempuan, dia mengalami sakit. Karena dia punya pekerjaan yang begitu mapan. Singkat cerita, dia tuntutan pekerjaan dia mesti mengkonsumsi yang namanya obat-obatan. Untuk apa? Untuk daya tahan tubuh. Dan itu akhirnya membuat dia addicted. Hari itu dia takut karena pada waktu kalau dia sakau, maka dia harus cari obat itu. Singkat cerita, dia akhirnya ketemu dengan firman bahwa dia mesti renungkan berita-berita tentang Yesus. Seperti yang perempuan sakit pendarahan itu. Dan hari itu perempuan itu putuskan, udah, aku diajak suamiku untuk pergi keluar kota liburan. Aku dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tetapi aku mau percaya bahwa kalau aku renungkan berita-berita tentang Yesus, maka aku akan mengalami kesembuhan dan aku akan mengalami keajaiban. Di dalam perjalanan itu, karena dia penuhi hatinya dengan berita-berita tentang Yesus, dengan firman yang dia renungkan, dengan firman yang dia terus ucapkan, dengan firman yang dia terus gumamkan, dengan pujian-pujian penyembahan kepada Tuhan. Tiba-tiba dia katakan, kok aku sudah tidak tertarik dengan obat-obatan itu. Sepulang dari liburan itu, dia bersaksi bahwa dia dimerdekakan. Bukan karena kemampuannya dia, bukan karena terapisnya dia, bukan. Tapi karena dia merenungkan berita-berita tentang Yesus. Dan itu yang membawa keajaiban. Yang terakhir, yang ketiga, Abraham memuliakan Allah
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Kenapa kok Abraham memuliakan Allah? Dikatakan seperti ini. Yang poin yang ketiga, poin yang terakhir. Dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Kenapa kok dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan? Pasti ada fondasinya, pasti ada alasannya. Alasan yang pertama adalah kenapa dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan? Karena dia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Amin. Amin. Pada waktu Yesus pegang 5 roti 2 ekor ikan, dia memuliakan Allah dan dia menengadah ke langit dan dia mengucap syukur. Keajaiban terjadi. Karena dia yakin bahwa Bapaknya itu akan melakukan apa yang Ia janjikan. Amin. Apapun kondisi kita, apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita, keluh kesah, umpatan, menyalahkan Tuhan, ngedumel, tidak pernah menghasilkan keajaiban. Baca di dalam Alkitab. Justru yang membuat iritasi di dalam hati kita. Abraham tidak mau ngedumel, Abraham tidak mau bersungut-sungut, tapi Alkitab katakan aku mau memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Kalau ada lagu ini dia udah nyanyikan. Yesuslah kuatku. Ya. Yesuslah kuatku. Ya kan? Yesus penolongku. Wah. Dia gak punya anak, tetapi dia memuliakan dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang mampu melaksanakan. Detik di mana kita memuji, detik di mana kita memuliakan Tuhan, dan kita yakin bahwa Dia berkuasa, maka Dia dengan segera akan melakukan hal yang ajaib buat setiap kita. Amin. Itu yang pertama. Kenapa dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan? Tapi bukan berhenti di situ Bapak Ibu. Abraham memuliakan Allah dengan penuh keyakinan karena apa? Karena di ayat 17 itu. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Abraham memuliakan Allah di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Yesus yang Bapak, Ibu, dan saudara dan saya sembah adalah Yesus yang mampu menghidupkan orang mati. Bahkan dia bangkit kali pertama. Amin. Itu membuktikan bahwa dia hidup. Mungkin orang katakan, bisnismu sudah mati, keluargamu sudah mati. Siapa bilang? Itu kan omongan orang. Kenapa kita mesti percaya? Percaya terhadap apa yang firman Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan kau hidup, kau akan hidup. Dia adalah Tuhan yang menghidupkan orang yang mati. Waktu-waktu ke depan itu bukan waktu-waktu kematian. Karena kita disertai dengan Allah yang hidup. Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati. Ini sebuah janji yang luar biasa. Bahwa bisnis Bapak Ibu tidak akan pernah mati. Pernikahan kita tidak akan pernah mati. Keuangan kita tidak akan pernah surut. Ya. Akan ada sumber-sumber yang ajaib yang Tuhan akan berikan.
Kenapa? Kalau kita izinkan, Dia Allah yang perkasa melakukan keajaiban. Alasan yang ketiga, kenapa Abraham memuliakan Allah? Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Ini yang menjadi alasan buat Abraham untuk terus memuliakan Allah. Tantangan boleh terjadi, enggak masalah. Mungkin tidak ada dasar untuk berharap. Ada kemungkinan hari-hari ini. Tetapi tetap berharap dan percaya. Tetap memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu memberi ruang buat Tuhan tampil menjadi juru selamat yang hidup. Roma 4 ini ditutup dengan ayat-ayat yang luar biasa. Di ayat yang ini ayat yang terakhir, ayat 23 katakan ini. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis untuk bapak ibu, saudara dan saya. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Kalau kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab online atau Alkitab digital, itu ada tanda bintang di ayat 25 terakhir. Kalau Bapak Ibu klik, itu akan merefer ke Yesaya 53. Itu bicara tentang kematian Yesus, penebusan Kristus, tentang nubuat tentang Yesus. Artinya seperti ini, aku ini Tuhan. Sejak di kitab Kejadian 3 ayat 15, aku berjanji tentang nubuatan tentang seorang juru selamat yang lahir dari seorang perawan Maria, inkarnasi menjadi seorang manusia. Dan pribadi ini akan menghancurkan kepalamu, dan kau akan membagut tumitnya. Dan diulang di Yesaya 53. Dan akhirnya digenapi dengan kematian Yesus. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Yesus saja diberikan buat Bapak Ibu dan saya, sebagai pokok hidup setiap kita, kita bisa menikmati kemurahan, keajaiban, kedahsyatan Tuhan. Amin. Ada gambar berikutnya, tunjukkan. Lanjutkan, satu lagi. Apapun boleh terjadi Bapak Ibu. Dan apapun bisa jadi mustahil hari-hari ini. Tapi ayat ini ditutup tentang Yesus. Ini yang ajaib. Ini yang luar biasa. Mungkin orang-orang muda katakan, aku terikat sesuatu. Tanggalkan segala dosa dan beban. Tapi ayat itu koma loh, bukan titik loh. Dengan mata tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Mungkin kondisi kita mustahil seperti Abraham. Mungkin kondisi kita nggak ada harapan. Fokuslah kepada Kristus. Kalau Bapak Surgawi tidak pernah gagal menghadirkan Kristus buat Bapak Ibu dan saudara dan saya untuk menjadi korban 2000 tahun yang lalu. Apa halangannya? Amin. Apa halangannya? Gak ada Bapak Ibu. Fokuslah kepada Kristus. Pak, saya sedang menghadapi kesulitan keuangan yang seret. Daripada kita ngomel, hafalkan Filipi 4 ayat 19 tadi pagi muncul. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Berapa kali saya mesti ucapkan itu? Lah kita mengucapkan kan gak bayar toh Bapak Ibu dan setiap saudara. Mau 100 kali setiap hari
ujungnya kita mengalami keajaiban, kita akan tertawa. Yang percaya katakan amin. Amin. Daripada kita penuhi dengan omelan, lebih baik kita gantikan ucapan bibir kita dengan perenungan tentang berita tentang Kristus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Amin. Percayalah, yakinlah. Kenapa kok Roma pasal 4 ditutup dengan peristiwa diingatkan tentang Kristus? Percayalah dan yakinlah dan renungkanlah bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yang percaya katakan amin. Saya akan tutup dengan satu kata ini. Detik di mana hati kita dipenuhi dengan perenungan tentang Kristus, maka di detik yang sama tiba-tiba saudara akan diserbu. Saya pakai kata diserbu. Bapak Ibu dan setiap saudara akan diserbu dengan keajaibannya, campur tangannya, kuasanya, terobosannya, mujizatnya akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Inilah yang saya sebut sebagai keajaiban kasih karunia-Nya.